Detail dari Nyi Dawuh itu sendiri gimana? Ya, Si apakah Dawuhnya itu sama kayak di film atau beda gitu? setelah si Nyidawu ini masuk, terus si pemeran yang jadi Lain. Ayu itu, Ayu, let's say Ayu masuk juga gitu. Ini dia siluman kan, Iya, iya. siluman gitu. Jadi beda aja auranya gitu loh. Dia komentar, wah ini sih dia apa sih sompral ya kalau bahasa Sunda itu ngomongnya Asal sembarangan ceplas-ceplos. lah gitu, ceplas-ceplos. Dan gue ngeliat di situ banyak banget penonton yang bukan orang. Jago bos, kembali lagi bersama gua Acul di acara Curatin. Nah kali ini sesinya sedikit berbeda karena kemarin-kemarin tuh ada talent Eric King yang nonton film dan dia malah terbawa, ibaratnya kayak kemasukan gitu. Mungkin kalian udah pernah lihat atau udah pada lihat karena ini sempat di-repost oleh media-media sosial dan media TV nasional. Buat kalian yang belum menonton, mungkin ini cuplikannya. Nah, dari situ kalian bisa ngelihat itu banyak sekali komenan-komenan. Mulai dari komenan itu gimmick lah, itu emang natural, ataupun ada yang percaya dan ada yang nggak percaya. Intinya ada yang pro, ada yang kontra. Kalian bisa milih. Itu sesuai dengan persepsi kalian. Apakah itu emang natural ataupun gimmick. Dan lebih jelasnya lagi nanti gue bakal tanyain ke narasumbernya langsung. Sebelumnya, intro dulu. Oke, kali ini gue sudah bersama dengan narasumber dan para saksi yang ada di lokasi kejadian. Nah, banyak di kolom komentar itu ngejudge kalau itu tuh gimmick. Apakah itu gimmick atau bukan? Coba gue mau nanya langsung. Itu gue pure demi Allah, nggak ada gimmick, nggak ada settingan sama sekali. Dan pada saat itu gue emang bener-bener pengen nonton sama keluarga gue, pengen have fun aja. Jadi yang bilang gimmick, yang bilang settingan, yang bilang ini strategi marketing, itu salah banget. Karena emang gue di situ bener-bener kemasukan dan kesurupan. Jadi nggak ada settingan sama sekali dari pihak manapun. Gitu. Jadi bukan kayak, kan banyak yang komen tuh, ini strategi marketing film gitu. Jadi dia benar-benar pure pengunjung ya. Betul. Dan mungkin bisa dijelaskan itu kronologinya gimana? Kok bisa sampai lu tuh kesurupan? Jadi waktu itu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 saya waktu itu nonton itu jam 4:30, beli tiket jam 4:30 dan nonton KKN Desa Penari. Terus gue masuk sama keluarga gue, sama kakak gue juga, sama Om Bewok masuk ke Studio 3 di salah satu mall. Ya udah kayak berjalan gitu aja, nonton film udah mulai, gue duduk. Tapi emang pas gue udah masuk ke si studionya ini, gue udah kayak apa ya, kayak gak enak. Dan gue ngeliat di situ banyak banget penonton yang bukan orang. Jadi di situ gue udah notice, dan tapi gue udah mencoba untuk stay cool, mencoba Cuek lah untuk ya. kayak dan gue juga baca-baca di dalam hati. Nah di sebelah kanan gue itu kosong, dia sebelah kiri gue. Film mulai, ya udah gue nonton aja biasa sambil makan popcorn, sambil makan fish and chips sama dia juga, sambil ngobrol ya. Singkat cerita, jadi ada scene yang siapa tuh satu lagi, yang cowok yang mogok sama Widya. Nah itu tuh dia lagi naik motor mogok. Iya. Nah kan, udah mogok itu dia ngeliat kakek-kakek di depannya dia. Terus dia make sure ini kakek-kakek manusia atau hantu gitu ya. Pas
udah make sure tuh dia langsung ajak ngobrol si kakeknya ini, dan kemudian si motornya dia itu dibawa sama orang kakeknya ini, ada orangnya, maksudnya kayak ada temannya juga dia. Nah, dibawa motornya bilang mau dibenerin. Kemudian ya udahlah, dia juga diajak sama kakeknya, kita ada hajatan nih gitu kebetulan, ayo kita mampir dulu. Oh, jadi di scenes itu ya? Betul, kita mampir dulu, udah tuh langsung ke hajatan itu. Nah, pada saat scene itu gue langsung kayak nanya ke diri gue sendiri, ini gue di mana gitu. Gue langsung kayak, ini gue di mana? Kok gue bukan di bioskop gitu? Gue ada di desa itu, desa jadi, penari yang sesungguhnya, bukan yang di film ya. Iya. Dan gue langsung ngelihat sekitar gitu, kayak, kok ini bukan penonton yang di bioskop tadi gitu. Jadi kayak apa, tamu undangan yang di situ? Betul, terus kayak gue kebingungan sendiri, kayak ini apa gitu. Terus langsung ada si Nyidauhnya ini yang nari. Iya. Nah, dia tuh ngeliat gua gitu, ngeliat ke gua. Itu sosok asli Nyidau apa? Sosok aslinya. Oh, sosok aslinya. Nah, oh iya, sama pas sebelum gua kebawa ke mereka gitu, ke desa penari. Sebelumnya itu ada si Nyidauhnya itu, mungkin jin yang menyerupai Nyidauh ya. Iya. Di teater itu. Gua ngeliat gitu sebelum gua kebawa ke sana. Terus udah gitu, ya udah, gua kebingungan, gua ini di mana, sambil si Nyidauhnya ngeliat ke gua. Dan setelah itu gua skip, Langsung blank gitu. langsung blank. Tahu-tahu gua udah sadar, terus gua ngeliat mereka Dan di luar studio berarti di itu luar ya? studio. Oke. Gitu. Nah, sebelumnya kan lu pernah nonton ya beberapa film sebelum nonton KKN di Desa Penari. Nah, itu sama nggak sih aura dan apa ya, kayak pas masuk studio kan tadi yang seperti lu bilang itu kayak ada aura-aura, emang udah kelihatan banyak penunggu apa makhluk halusnya gitu kan. Itu pernah ngalamin beda film? Iya, pernah ngalamin hal yang sama atau beda gitu? Kalau hal yang sama pernah, tapi bukan horor ya. Bukan horor. Ke film biasa gitu. Tapi kalau untuk yang sampai kesurupan sih enggak. Enggak. Oh, Bukan di bioskop. Jadi emang kayak apa ya, di studio itu emang udah ada penunggu asli atau cuman gara-gara ada film itu jadi makhluk-makhluknya itu pada ketarik ke situ? Basically ada, tapi berhubung kita lagi menonton film horor KKN ini gitu, mereka juga automatically ke undang. Iya. Gue mau nanya lagi nih, selama lu masuk ke dalam apa ya, kayak dunia desa penari itu, apalagi yang lu lihat selain ada apa, siapa itu tadi? Nyidauh. Apakah ada sosok-sosok yang lu, misalnya hantu-hantu yang misal terkenal kayak Nyi Roro Kidul? Nggak ada? Kalau untuk apa namanya, hantu yang lain sih cuma apa ya, kayak hantu yang di situ aja gitu, yang penunggu di situ aja. Nggak ada temannya Nyidauh, nggak ada, cuman yang gue lihat itu aja sih gitu. Dan di sana itu si ininya, vibe itu agak kemerahan gitu loh si ininya. Oh, jadi nuansanya kayak apa sih namanya, kayak kemerahan gitu si, kalau lampu lah ya, kalau lampu kelihatannya agak merah gitu. Oke. Sih. Oke, nah ini dari saksi sendiri, ini ada 2 saksi mata yang ada di lokasi. Mungkin dari Aduci sendiri bisa menjelaskan sebagai yang duduk di sampingnya persis. Ya, kita coba nonton bareng sama keluarga. Nah, di sela-sela nonton itu yang tadi kayak Rian ceritain, di sela-sela nonton, memang sempat kita sambil komentar sedikit ya mengenai film yang kita tonton. Terakhir dia tuh ngobrol sama gue itu komentar sebelum dia skip ya tadi. Itu gara-gara ada si Wahyu sama si Widya di film itu bawa motor dari kota mau ke tempat KKN broker itu. Mau ke broker itu dan dia harus ngelewatin hutan. Memang desanya ada di tengah-tengah hutan. Nah, itu kalau nggak salah maghrib gitu dia lewatinnya. Terus si Wahyu itu bilang, wah ini kalau motor yang mogok mati kita nih.
dia bilang gitu. Nah terus gue sih ngomong gitu dia mati. Beneran mati. Dia komentar, wah ini sih dia apa sih sompral ya kalau bahasa Sundanya tuh ngomongnya asal sembarangan lah ceplos-ceplos. gitu, cepat-ceplos. Terus langsung mati motornya, nggak lama dia tuh langsung nggak ada obrolan lagi tuh. Abis itu udah tuh kita fokus nonton, nggak ada obrolan lagi. Jelang beberapa menit ya kira-kira adalah hampir 7 menit lah, tiba-tiba ada yang nangis. Gue lagi nonton nih, ada yang nangis. Gua kira tuh di film, Iya. karena dari pelan langsung ke tinggi volumenya kan. Gua kira di film, gitu. Gua perhatiin, gua tegasin lagi. Ternyata di sebelah gua, Oh, dia, jadi, iya. ternyata dia yang nangis. Padahal kan bukan film sedih. Kok dia nangis pas gua udah curiga sih. Karena memang dia ada banyak histori, beberapa kali pernah kayak gitu gitu. Iya. Terus langsung gua tutup mulutnya biar nggak berisik, biar nggak heboh, Iya, biar iya. nggak bikin takut yang nonton yang lain. Benar-benar. Akhirnya gue minta tolong Om Bewok, ini Rian kemasukan, terus gue berdiri. Kebetulan ada uak gue juga nonton bareng keluarga. Uak gue turun dari atas, pas turun dia sempat ngomong gini, ya mungkin bukan dia ya, Iya. yang masukin dia itu ngomong gini, nggak mau di sini, pengen keluar. Itu 2 kali ngomong gitu. Akhirnya kita bawa ya Om Bewok, kita bawa ke luar. Di perjalanan keluar, baru nyampe depan layar, tiba-tiba dia jatuh. Kayak nggak kuat gitu ya. Tiba-tiba jatuh, padahal udah dipapa sama 3 orang. Jadi Termasuk kayak gua. berat, Heeh. berat sendiri ya gitu. Tiba-tiba jatuh. Kontak penonton yang di atas, semua langsung berdiri ngeliatin, kaget. Ada apa sih gitu ya. Iya. Terus kita bawa lagi, kita angkat, kita bawa keluar. Di luar itu kira-kira ada sekitar 25 lah atau 20 menitan itu di luar. Sambil gua ngeluarin yang masuk ke Rian, itu Rian masih kemasukan di sana. Sambil ngomong lagi, gak mau di sini, pengen keluar, sama ada nangis-nangisnya gitu, kayak sambil nangis ngomongnya gitu. Dan gue sempetin, gue rekam karena supaya dia tahu kalau dia pas itu dia ngapain sih gitu kan. Gue rekam dan gue rekam selesai, akhirnya juga bubar dan dia juga sembuh sama uak gue. Jadi sekali lagi terima kasih ke uak gue itu, kita panggilnya Pak Haji, itu terima kasih udah ngebantu proses penyembuhan Rian pada saat di bioskop kemarin gitu loh. Iya. Nah untuk dari Om Bewok sendiri nih, bisa kelihatan nggak apa yang masuk ke Rian? Yang saya lihat sih waktu kejadian hari itu ya, itu memang dari awal saya lihat yang Rian rasain sampai si Nyidau, si penarinya ini ada di studio. Ya saya kirain nggak bakal ganggu gitu. Ternyata targetnya ini Rian. Kan pas kejadian saya kira lagi bercanda nih. Kakaknya nih Doci sama Rian ini kan. Ya, emang nangis gitu kan. Karena saya pikir canda kali. Terus dia teriak-teriak bener baru saya nyamperin kan. Saya pindah duduk di sampingnya Rian. Karena posisinya itu kan studio itu rame. Yang kita nggak mau jadi heboh kan. Iya, benar. Dan pas saya lihat ke sekeliling, bukan penonton yang berdiri, tapi ada makhluk lainnya. Memang yang ikut di studio itu pengen ya? masuk ke badan Rian. Iya. Jadi yang mungkin Rian bilang waktu pengen keluar, saya papa keluar kan. Iya. Sampai saya sendiri tuh kewalahan, berat banget Rian, berat banget. Sampai dia tuh lemes, nggak kuat, kayak ada yang narik. Yang saya panggil, Luci, tolong, saya bilang nih, saya berat banget. Akhirnya kita bisa keluar. Saya pikir, wah, kenapa pada ikut keluar juga gitu. Si makhluk kayak ini masih ngejarnya, masih ngejar Rian, pengen masuk. Gantian ya, kayak mau gantian mungkin gitu. Namanya begitu, mereka pengen memberitahukan keadaan mereka tuh di dunia lain tuh kayak gimana. Saya lihat sih waktu itu, hari itu ya begitu. Karena bukan karena Rian ngelamun terlalu konsen, karena suasananya pas saya datang juga udah ramai, udah riuh di situ. Dan itu ada si pemeran utamanya itu, si penarinya itu, Nyidaunya. sudah ada di situ. Makanya saya bilang biarin aja, nggak bakal ganggu. Ternyata ganggu Rian. Tapi ada unsur apa ya, kayak
kan emang ibaratnya kayak manusia tuh punya apa ya, kayak kekuatan buat nahan makhluk-makhluk halus itu. Nah untuk dari Rian sendiri apakah emang termasuk itunya lemah atau misalkan emang gampang banget terpancing dari makhluk-makhluk halus tuh untuk datang ke dirinya? Rian itu sebenarnya dia kuat, tapi karena ada sesuatu celah yang membuat makhluk itu bisa masuk ke tubuhnya iya. Rian. Dia tuh kuat, ya kan? Ibadahnya rajin juga lah, kuat. Tapi memang makhluk begitu kan kita juga nggak pernah tahu dia mau masuk lewat tangan, Iya, lewat kaki kah. Jadi kadang-kadang waktu kemarin saya bantuin Rian sama Wah Haji itu kan, ya saya sebisanya saya bantu buat dari kaki biar nggak masuk dari sini, biar dia keluar juga. Alhamdulillah bisa sembuh juga hari itu juga gitu. Jadi seasonnya aneh gitu, kita nonton sama keluarga bareng, pengen Have fun, ya. have fun, pengen hiburan sama keluarga, jadi agak mistik juga hari itu. Terus sampai ada beberapa penonton yang pengen keluar dari studio karena ada kejadian juga ya di belakang kalau nggak salah ya. Ada suara dan juga di video itu Iya, ada suara anak kecil. dan tangisan. Lagi nonton. Tuh masih tuh. Nonton. Kayak gitu. Gitu. Yang saya lihat sih itu begitu. Jadi pas video juga saya lihat videonya. Anak dari mana hari itu? Memang posisi nggak ada. Nggak ada anak kecil. kecil. Bahkan yang kita pas keluar pun setelah ada yang tanya itu kenapa gue bilang kesurupan pada pergi. Mungkin pada takut kali Ya ya. mungkin khawatir, Iya. khawatir kemana-mana. Makanya saya tanya Doci waktu itu, ini video kamu kasih backsound anak kecil mengejar apa teriak apa enggak? Dan Enggak. suaranya pun creepy. Pure suara Iya. asli berarti ya. Suara anak kecil pun creepy. Oh, jadi seperti cuma ngasih backsound itu di TikTok lagu aja ya, atau yang lagu ini. film itu, Iya. soundtrack film itu, dan suaranya pun anak kecilnya emang sedikit aneh sih. Sama tadi gue lupa ceritain juga. Nah, pas kan gue kebawa ke desa Dunia penari itu. itu ya, dunia lain itu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada Wah Haji ya yang cepet-cepet nanganin Iya. gue itu bakal kayak susah untuk balik lagi ke sini gitu. Mungkin kayak udah terlalu jauh gitu ya perjalanan lu di dunia gaib itu. Gitu. Jadi susah untuk balik lagi ke sini kalau misalnya emang nggak cepet-cepet ditanganin sama Wah gue. Jadi ya gue bersyukur banget sih bisa kembali lagi gitu. mungkin agak sulit juga ngeluarin. Iya. Dan tadi butuh berapa waktu itu buat ngeluarin? Ada 20 menit atau 25 Hampir menit. setengah jam. Sampai pada keluar tuh dia baru selesai. Oh jadi Sampai film selesai. Film selesai. Iya. Karena yang mau masuk itu nggak cuma satu gitu. Jadi setelah si Nyidahu ini masuk, terus si pemeran yang jadi Lain. Ayu itu, Ayu, let's say Ayu masuk juga gitu. Oh, pantas Jadi- dia nggak ngomongnya gitu ya. Jadi agak Keluar. terus yang di situnya juga apa namanya, emang ada yang pengen ikut juga masuk tapi nggak bisa karena si Nyidahu dan Ayu ini cukup kuat energinya gitu. Jadi Jadi dia- gampang banget. Sebenarnya gue udah dari awal tuh udah dalam hati pas gue duduk awal tuh, please jangan ada yang masuk satupun, gue gituin kan dalam hati. Ternyata Ada yang masuk. ada yang masuk dan gue udah mencoba untuk menolak tapi tetap aja Berarti energi energinya dia emang kuat. lebih kuat daripada diri lu sendiri ya. Nah untuk Rian sendiri nih ya, pernah nggak sih ngalamin hal lain, maksudnya kayak kesurupan atau misalkan tiba-tiba kayak tadi yang lu ceritain, tapi di lain waktu gitu? Sebenarnya kalau dibilang kesurupan atau mengalami kejadian mistis ya, Iya. bisa dibilang sering banget gitu. Jadi pernah juga waktu itu gue kesurupan di Bandung atau di salah satu villa, kesurupan juga, terus punya kejadian yang janggal gitu loh pas gue lagi di jalan raya, terus tiba-tiba gue jatuh tanpa sebab kayak terbang gitu, kayak
nggak make sense sih kalau di pokoknya di luar nalar Kayak ada yang lah. narik ya. Gitu terus ya melihat apa namanya makhluk astral juga ya pernah gitu loh. Tapi kalau dibilang six sense sih gue nggak ngerti ya, maksudnya boleh nilai aja kalian sendiri gitu, gue gimana gitu aja sih. Oke. Dan ini mungkin banyak yang penasaran juga nih ya, kalau misalkan orang kesurupan itu perasaan lu gimana gitu? Apakah lu ngeblank atau gimana? Yang gue rasain ya, yang gue rasain selama gue kesurupan, jadi pertama sebelum dia masuk ya, Iya. badan lu tuh kayak si pundak, punggung tuh kayak si punduk lagi, punggung ya, Iya. punggungnya itu panas dingin dulu, panas nanti dingin, terus si pundak itu agak berat, terus udah gitu langsung tuh pas dia mau masuk tuh kayak agak panas si punggung ya, punggung panas, langsung dia masuk set gitu, terus ya udah. Kalau misalkan si apa yang masuknya itu emang dia nggak terlalu kuat, guanya nolak, dia bisa langsung keluar sebentar gitu. Iya. Nah tapi kalau misalnya dia kuat kayak kemarin, dia emang rada susah. Itu sebenarnya gue waktu kemarin itu gue udah istighfar terus. Gue udah nyoba istighfar terus gitu, dan gue baca ayat kursi pun gue nggak selesai sampai ujung. Jadi kayak udah nyampe tengah balik lagi, nyampe tengah balik lagi. Jadi kayak ya emang bener-bener apa ya, mengganggu banget sih menurut gua gitu. Terus setelah itu keluar gitu, semuanya keluar, itu rasanya itu capek kayak gue abis maraton atau abis naik gunung. Itu capek banget, sama kayak abis digebukin badan lo. Jadi sakit semua gitu. Sakit semua, dan itu nggak cukup sehari recovery-nya, 3 hari lah kurang lebih. Itu masih, sekarang pun masih agak kerasa sih lelahnya gitu, capeknya gitu. Dan masih ada bekas-bekas kemasukannya gitu, kesurupannya gitu. Dan itu cukup juga menjadi perhatian mereka gitu, karena masih ada kalau misal lu digigit, misalkan nih digigit orang gitu, nah itu ada bekasnya kan. Ada bekas. Nah itu bisa hampir-hampir kayak gitu, tapi ini bukan bekas yang luka gitu loh, kayak cuma bekas aja yang mereka tahu aja gitu. Jadi yang diri kita rasain sendiri gitu ya. Gitu sih. Jadi nggak terlihat orang lain. Ini balik lagi untuk penampakan atau misalkan detail dari Nyi Dauh itu sendiri gimana? Jadi gue deskripsiin ya. Ya, Si apakah Nyi Dauhnya itu sama kayak di film atau beda? sebenarnya agak mirip. Agak mirip. Agak mirip. Jadi dia tuh pakai kayak apa sih tuh? Kayak crown gitu ya, mahkota. Iya. Mahkotanya bukan mahkota yang putri gitu, enggak ya, cuman ini kayak tapi warnanya gold yang gue ingat. Kemudian dia emang pakai yang kayak baju nari gitu, apa sih tuh namanya? Banyak. Kayak gitu, kebaya, terus ada selendangnya juga. Terus sebenarnya emang hampir mirip, bedanya cuman di muka sih sebenarnya. Mukanya gimana? Apakah lebih creepy atau Mukanya nggak creepy, dia cantik. cantik? Tapi emang beda gitu, maksudnya kayak auranya tuh bukan apa ya, bukan manusia. Terus kayak emang aura si penari itu lebih kayak keluar aja gitu, karena emang dia kan ini dia siluman kan. Siluman gitu, jadi beda aja auranya gitu loh. Nah, untuk dari Om Yowok sendiri nih ya, ada nggak sih kayak tata cara atau hal khusus yang sebelum dilakuin sebelum nonton video atau film horor seperti ini? Biar supaya tidak terjadi seperti Aryan ini. Sebenarnya itu kejadian langka ya, nggak mungkin semua orang juga ngalamin begitu, karena memang Aryan itu beda. Dia apa ya, bisa melihat juga. Mungkin dia hari itu mungkin agak lemah, jadi bukan masalah dia ngelamun ya. Menurut saya sih harusnya kayak gimana ya, kita bawa have fun aja. Kalau mau nonton mau di mana ya tetap awali dengan baca bismillah. Apapun itu
Berdoa ya. Berdoa dulu. Jadi meminimalisir kejadian ataupun yang nggak kita inginkan. Sebelumnya pas lagi nonton apakah ngucapin kata-kata sompral atau apa gitu? Enggak ya? Siapa gue? Iya, Gue sih enggak sih. enggak. Lebih ke kayak ngobrol aja sama dia biasa ya. Kita waktu itu kayak ngobrol komentar biasa, filmnya. kayak komentar filmnya gitu kayak. Kalau untuk sompral sih enggak sih. Itu kejadian itu kalau nggak salah malam Jumat. Kejadian di apa? Di filmnya di bioskopnya itu maghrib. Si waktu motor mogok dan kita pun maghrib itu kejadian. Awalnya Rian udah terbawa suasana di sana. Oke, mungkin buat para pemirsa atau para penonton boleh percaya atau tidak, karena tadi juga berdasarkan fakta dan cerita dari saksi. Gimana kalian menilainya? Nah, ini untuk selebihnya kalau mau nonton film-film hal-hal kayak gitu, usahain jangan sompral, terus jangan terlalu menyepelekan suatu tempat atau kejadian, karena bisa jadi di film itu tuh kejadian nyata. Ya, mungkin Berdoa juga ya. iya benar, berdoa juga. Mungkin itu aja wawancara gua dengan narasumber atau Rian ini yang sebagai korban dari kesurupan film di KKN di Desa Penari. Dan terima kasih juga buat para narasumber lainnya kayak Om Ewok, terus Adoci dan Rian. Sama Semoga hari ini cepat pulih normal lagi amin. dan tidak ada yang ngikutin ya. Amin. Jadi King, jago bos.